Bab 49 Dia Zidane. Saat ini di ruangan Alden hanya ada Amora dan Alden, sedangkan yang lain sudah keluar dari ruangan ini karena urusan masing-masing. Amora yang sedang duduk di samping berangkar Alden menatap suaminya yang tengah memikirkan sesuatu. Tangannya terulur untuk menyentuh tangan suaminya. "Ada apa?" tanya Amora. Alden menatap wajah cantik istrinya, ketakutan dalam hatinya sedikit terobati karena melihat wajah sang istri. Dia takut. Dirinya takut jika nanti Arthur akan mengambil kembali putrinya dan memisahkan dia dengan istri beserta anaknya. Takut, lirih Alden. Amora mengelus rahang suaminya, dia tak mengerti mengapa Alden mengatakan takut. "Takut kenapa?" tanya Amora dengan lembut. Alden menggeleng, matanya berkaca-kaca ketika mengingat istrinya yang sudah kembali pada keluarganya. Ketakutan melanda hatinya, dia tak tahu bagaimana jika Amora kembali pada keluarganya dan meninggalkan dirinya. "Apa kau takut aku kembali pada keluargaku?" tebak Amora. Alden mengangguk lirih, dia memegang tangan Amora yang mengelus rahangnya. Dia menurunkan lengan itu dan menggenggamnya erat. "Aku pasti akan kembali pada keluargaku, Al," ujar Amora. Alden yang mendengarnya seketika tak dapat membendung air matanya, entahlah dirinya saat ini sangat cengeng. "Hicks, aku sudah menduganya Hicks, kau pasti akan kembali pada keluargamu, apalagi kondisi kakiku yang seperti ini. Pasti aku akan menyusahkanmu," ujar Alden. Amora panik, dia tak menyangka bahwa suaminya akan menangis. Dia juga tak mengira bahwa Alden sangat cengeng jika sakit, dia tak pernah tahu jika hati suaminya kini sedang sensitif. "Hei, bukan itu maksudku. Mas Al ngomongnya yang benar dong. Keadaan Mas itu gak menyusahkan kok, kaki Mas juga pasti sembuh," ujar Amora. Alden menatap istrinya. Dia semakin menangis ketika mendengar perkataan Amora. Entah, rasanya saat ini dirinya hanya ingin menangis. "Hufet, Mas, aku akan kembali ke keluargaku, itu pasti. Tapi, aku tak akan meninggalkanmu. Mereka keluargaku, sementara kamu suamiku. Mereka juga tidak memiliki hak untuk membawaku karena saat ini aku telah menjadi istrimu," ujar Amora. Alden menghentikan tangisannya, dia menatap wajah cantik istrinya yang sedang tersenyum menatapnya. "Benarkah?" antusias Alden. Amora bingung dengan suaminya, apakah karena kecelakaan itu suaminya berubah menjadi pribadi anak kecil? Kenapa sifatnya sangat berubah drastis? "Kamu kenapa sih? Kok berubah gini?" tanya Amora bingung. Alden menggeleng, dia menghapus air matanya dan menepuk sampingnya mengisyaratkan agar Amora baring di sampingnya. Amora hanya menuruti keinginan Alden, dia segera bangkit dari duduknya dan memposisikan dirinya berbaring di sebelah Alden. Alden langsung membaringkan tubuhnya, dia memeluk istrinya dengan sayang. Dia terus mengecup puncak kepala istrinya yang dihadiahi tatapan tajam Amora. "Ih, kamu lagi kenapa sih? Dari tadi kelakuannya aneh terus," kesal Amora. Alden tak menghiraukan kekesalan istrinya, tangannya mengelus perut buncit sang istri. Dirinya sedang ingin selalu menempel pada istrinya. Dia juga tak tahu apa alasannya. Alden menelusupkan kepalanya di leher sang istri. Entah mengapa dia sangat menyukai aroma istrinya tersebut. "Mas, kamu aneh tahu gak?" kesal Amora. Ceklek, atensi Amora mengarah ke pintu, dia melihat seseorang yang baru saja masuk. Ternyata orang itu adalah ayah mertuanya. "Dedi," seru Amora sambil mendorong Alden. Alden meringis sakit ketika kakinya tak sengaja disenggol oleh Amora, dia menatap istrinya yang sudah duduk. Sakit yang," ringis Alden. Amora menghiraukannya, dia turun dari ranjang dan mendekati Jonathan. "Momi mana Dat?" tanya Amora. "Momi sedang bertemu dengan Zidane, Dedi sengaja memberikan waktu mereka berdua," ujar Jonathan sambil berjalan menghampiri Alden. Amora terkejut, dia tak mengira bahwa Zidane akan mau bertemu dengan ibu mertuanya. Dari tatapan Zidane saat bertemu Jonathan sudah memberikan tatapan tak suka, dan sekarang Zidane bertemu dengan Jesslyn. "Kenapa kamu?" tanya Jonathan ketika melihat anaknya itu sedang menahan sakit di kakinya. "Kakinya sakit Dat," ujar Alden. Amora yang mendengar itu menghampiri suaminya, dia rak sadar jika tadi dia menyenggol kaki suaminya. "Sakit banget ya? Maaf tadi aku gak sengaja," ujar Amora merasa bersalah. Jonathan memukul kaki Alden yang kanan membuat pria itu teriak. "Sakit," sentak Alden. Amora menatap Jonathan tak percaya, dia tak mengira bahwa Jonathan akan tega dengan putranya. "Dia itu cuma akting, jangan kau hiraukan dia. Bahkan dia bisa menahan sakit saat lukanya dijahit tanpa obat bius," ujar Jonathan.
Amora meringis pelan, dia tak tahu fakta itu. Namun, Amora tetap saja tidak tega. Tapi Mas Al kesakitan. Amora panggil dokter aja ya, ujar Amora. Gak usah, nih anak kalau sakit emang manja. Udah gede juga, kebiasaan sejak kecil gak pernah dihilangin. Kesal Jonathan. Alden menatap tajam dadinya, dia hanya ingin modus dengan istrinya saja, apa itu salah. Dia hanya ingin bermanja ria dengan istrinya mumpung putranya sedang tidak berada di sini. Lain kali kalau suami kamu kayak gini lagi, gak usah diturutin. Kalau diturutin malah ngelunjak, ujar Jonathan sambil duduk di tepi berangkar Alden. Amora menatap kagum ayah mertuanya, dia tak mengira bahwa pola pikir ayah mertuanya membuatnya kagum. Wah, kalau aja gue transmigrasinya ke dalam raga Momi. Punya suami hot daddy begini, ucap Amora dalam hati. Tersadar dari kehaluannya, Amora menepuk keningnya. Dia segera menyingkirkan kehaluannya karena dia sadar bahwa dirinya telah memiliki suami. Sadar Keisha, mertua Yu itu, ucap Amora dalam hati merutuki kebodohannya. Memang tak dapat dipungkiri jika Jonathan masih sangat tampan, tetapi Alden juga duplikatnya, hanya saja wajahnya versi muda sang daddy. Jonathan dan Alden mantap heran Amora yang sedang bersikap aneh. Wanita itu menggelengkan kepalanya sambil mengibaskan tangannya. Kamu kenapa? Tanya Alden. Amora terkejut, dia menatap suaminya dan juga dadinya secara bergantian. Suami gue juga cakep, apa nanti kalau udah seumuran daddy bisa juga kan dia jadi hot daddy. Nanti kalau banyak yang naksir suami gue gimana dong? Amora, kenapa gue nempatin raga lu yang selalu dikelilingi pria tampan? Gerutu Amora dalam hati. Yang, sentak Alden yang mana membuat Amora terlonjak kaget. Plak. Panggil istri tuh yang lembut, kagetkan istrimu. Bayi kamu juga bosa kaget tuh di dalam perut, ujar Jonathan sambil memukul kaki sang anak. Alden meringis, dia kesal dengan dadinya yang selalu menepuk kakinya yang sakit. Aku lagi patah tulang loh ini. Kesal Alden, cuma retak aja sampai dilema banget. Sahut Jonathan. Alden semakin kesal, dia menatap istrinya yang tengah menatap perdebatan mereka. Yang, panggilin Momigi, suruh ambil nih suaminya. Tambah stres aku kalau diisengin Dedi terus. Pinta Aiden. Tadi kan Dedi bilang, Momi lagi bicara sama Kak Zidan jadinya, apa? Ucapan Amora terpotong oleh Alden yang terkejut, sepertinya tadi pria itu tak terlalu mendengarkan ucapan Jonathan. Momi ketemu Zidan, mana dia aku mau ketemu? Ujar Alden sambil menyingkirkan selimutnya. Jonathan menatap putranya dengan sinis, dia bangkit dari duduknya tanpa lepas pandangan dari sang putra. Bisa jalan, lupa kalau lagi gak bisa jalan Sinis Jonathan. Alden melihat kedua kakinya yang sedang digips, dia kembali menatap Jonathan untuk meminta bantuan. Al mau ketemu sama Zidan. Bantu Al ya, pinta. Alden. Amora mengambil kursi roda yang berada di pojok ruangan, dia membawa kursi roda tersebut ke depan Jonathan. Kalau kamu pakai kursi roda, nanti ribet harus bawa infusan kamu. Belum lagi tuh selang oksigen, ujar Jonathan. Alden menatap istrinya, dia ingin melihat kakaknya. Amora juga menyetujui ucapan dadinya. Ceklek, pintu kamar rawat Alden kembali terbuka, mereka melihat siapa yang baru memasuki ruangan itu. Nah, itu Zidan, ujar Jonathan sambil menghampiri istrinya yang menggandeng lengan Zidan. Alden sontak membulatkan matanya, dia terkejut melihat Zidan yang ternyata adalah pria beberapa waktu lalu bersama istrinya dan juga putranya. Dia Zidan, dia laki-laki yang waktu itu di rumah sakit itu kan? Yang kamu bilang suami mendiang teman kamu. Kaget Alden, bab 50 permen kapas. Kini di ruangan Alden semua telah berkumpul termasuk keluarga Amora, mereka semua tengah menatap satu objek yang sama yaitu Alden. Alden menjadi tontonan mereka, karena saat ini pria itu tengah disuapi makan oleh Amora. Tadi saat Zidan datang kebetulan keluarga Amora dan suster yang membawa Alden makan sorenya sehingga acara dia berdebat dengan Zidan harus ditunda. Lagi yang, pinta Alden sambil membuka mulutnya menghiraukan tatapan tajam dari para pria. Amora kembali menyuapi Alden, dia dengan telaten mengurus suaminya walaupun tadi dia sempat pingsan. Tapi tak membuatnya menolak keinginan Alden yang ingin disuapi. Arthur sudah resah dengan Alden, dia bangkit dari duduknya dan mendekati berangkar Alden. Sini, biar papi yang suapi dia, ujar Arthur sambil mengambil paksa nampan di tangan Amora. Amora yang tak siap pun hanya pasrah, dia berdiri untuk memberikan papinya duduk. Apaan sih Pi?
Aku mau disuapi sama istriku. Kesal Alden, TV-nya Zena Moyadoh, ujar Arthur sambil menyuapi Alden dengan paksa dengan tangan satunya mencengkram dagu Alden. Istrimu itu adalah putriku. Alden yang tak siap pun terbatuk, netranya menatap tajam Arthur yang tengah tersenyum puas mengerjainya. Amora segera memberikan suaminya minum, dia tak tega dengan suaminya yang dikerjai oleh papinya. Biar Amora aja yang suapin Mas Alden ya, pinta Amora sambil mengulurkan tangannya untuk mengambil nampan yang berada pangkuan sang papi. Arthur menghalanginya, dia menggeleng karena dia masih belum puas mengerjai Alden. Rasanya mengerjai Alden tak sebanding dengan Alden yang membuat putrinya menderita. Udah yang, papimu itu kasar banget, males aku, kesal Alden setelah batuknya mereda. Arthur tak menghiraukannya, dia kembali menyuapi Alden dengan memaksa. Makan atau saya bawa pulang putri saya, ancam Arthur. Alden mau tak mau membuka mulutnya, dia menatap Amora meminta pertolongan. Kini, dia sudah menjadi seperti anak kecil yang minta disuapi oleh ibunya. Amora hanya menatap suaminya dengan senyum terpaksa, dia juga tak bisa membantah ucapan Arthur. Dia masih sangat canggung dengan keluarga barunya. Mommy, panggil Albert. Amora menoleh menatap sang anak yang kini sedang duduk di pangkuan Queen. Semua keluarganya duduk di sofa, bahkan Zidan duduk di sebelah Arjuna. Iya sayang, sahut Amora sambil menghampiri sang anak. Lapel, ujar Albert sambil merentangkan tangannya ke arah sang mommy. Amora mengerti, anaknya memang sering lapar di jam segini. Tetapi anak itu tak mau makan nasi, bocah mungil itu hanya ingin makan cemilan. Amora duduk di sebelah sang mami, dia memindahkan sang anak ke pangkuannya. Lapar, makan nasi ya, soalnya di sini gak ada cemilan, ujar Amora sambil membenarkan rambut sang anak yang nampak berantakan. Albert menggeleng, dia kembali menatap sang mommy yang sedang mencari sesuatu. Di sini gak ada cemilan biskuit kan di rumah sayang. Makan, nasi aja ya, nanti malam Om Juna belikan cemilan, bujuk Amora sambil mengelus punggung sempit itu. Albert menatap mominya dengan melas, dia sangat ingin makan cemilan saat ini. Namun, tak ada cemilan sama sekali di sini. Ceklek, atensi mereka mengarah ke pintu dan terlihat Gio yang sedang menggandeng tangan Agila memasuki ruang rawat Alden. Wah, udah rame aja nih, ujar Gio sambil mendekati Deon yang sedang memainkan ponselnya di sofa yang berada di sudut lain. Agila menatap Albert yang tengah melihat ke arah benda yang ia pegang. Agila mengerutkan keningnya ketika Albert menatap apa yang ia pegang tanpa kedip. Ada apa dengan permen kapasku? Gumam Agila. Agila menghampiri berangkar Alden, netranya menatap sang papa yang memandang tak suka pada orang yang ia tak kenal. Papa, panggil Agila. Alden menoleh, dia tersenyum menatap putrinya yang sepertinya tengah puas bermain. Putri papa sudah pulang, ujar Alden. Arthur menatap Agila dengan heran, dia memang tak melihat Agila sedari tadi. Anak kamu, tanya Arthur. Alden mengangguk, dia mengelus rambut panjang putrinya. Sementara Gio hanya duduk di sebelah Deon sambil menatap interaksi mereka. Sama mantanmu, tanya kembali Arthur. Iya, Agila kenalkan diri kamu sama Grandpa sayang, ujar Alden sambil mengelus kepala putrinya. Tak mungkin Alden mengatakan bahwa Agila bukan anaknya dengan Luna saat ini, dia harus menjaga perasaan Agila. Belum saatnya dirinya memberitahu Agila yang sebenarnya, apalagi Agila baru ditinggal oleh Luna ibu kandungnya yang entah sekarang ada di mana dan saat ini telah menjadi buronan polisi. Agila menatap Arthur, dia melihat Arthur dari atas sampai bawah. Keanehannya dilihat oleh semua Irang yang berada di sana. Kenapa sayang? Tanya Alden heran. Gak pa, aku kira dia seumuran papa. Ternyata sudah kakek-kakek, ujar Agila tanpa melepas pandangan dari Arthur. Arthur bingung, apakah dia harus senang ataukah kesal saat mendengar perkataan Ayla. Halo kakek, namaku Agila Wesley, ujar Agila sambil tersenyum manis menatap Arthur. Arthur berdeham, dia menaruh nampan yang sudah kosong itu ke atas nakas. Dia bangkit dari duduknya dan berjalan menghampiri istrinya yang sedang duduk di sofa. Netranya tak sengaja menatap Albert yang sedang membuka mulutnya menatap suatu objek. Dia mengarahkan pandangannya ke arah sesuatu yang menjadi pusat perhatian Albert, Saharnaya Fata. Gumam Arthur, permen kapas. Arthur mengerti, ternyata cucunya itu menginginkan permen kapas. Arthur kembali mendekati Agila, dia menatapnya dengan datar. Boleh kakek minta permen kapasnya? Tanya Arthur dengan suara yang sedikit dilembutkan. Hah,
Heran Adila. Netra Agila menatap permen kapas di tangannya, dia kembali menatap Arthur yang sedang berharap dia mengiyakannya. Kakek suka permen kapas. Heran Agila. Belum juga Arthur menjawab, Alden terlebih dahulu berbicara. Sadar umur Pi, nanti diabetes loh. Ujar Alden meledek Arthur. Arthur menatap tajam Alden, dia kesal dengan menantunya yang meledeknya. Padahal ia tak mempunyai diabetes. Ya sudah deh, ini untuk kakek saja. Tadi Oila sudah makan 2 bungkus sebelumnya, ujar Agila sambil memberikan permen kapas itu kepada Arthur. Terima kasih, dan untuk kau. Aku minta pada putrimu karena cucuku menginginkannya. Apa kau tak lihat mulut putramu sedari tadi terbuka melihat permen kapas ini? Dasar ayah gak peka, ujar Arthur sambil menatap tajam Alden. Agila mengerti, ternyata Albert menginginkan permen kapasnya. Agila menatap Arthur yang tengah berjalan menghampiri Albert. Sedangkan Alden, dia baru menyadari bahwa sang anak tengah menginginkan permen kapas yang berada di genggaman Arthur. "El mau?" tanya Arthur. Albert mengangguk antusias, matanya berbinar melihat permen kapas itu. Sementara Amora yang juga menyadari Albert menginginkan permen kapas menatap khawatir. "Bilang sama Kak Oila kalau El mau permen kapas," ujar Arthur. Albert turun dari pangkuan sang momni, dia menghampiri Agila yang sedang menatapnya. "Kak Oila, El boleh minta permen kapasna," ujar El sambil menggenggam tangannya berada di belakang tubuhnya. Agila mengangguk, dia tersenyum melihat kelucuan Ei. Netranya tak sengaja menatap Gio yang tengah tersenyum menatapnya. Albert kembali mendekati Arthur, dia menatap permen kapas itu dengan antusias. "Mau, El mau?" ujar anak itu. Arthur mengangkat cucunya ke pangkuannya, dia menduduki dirinya di samping Zidane karena hanya tempat itu yang kosong. Arthur mulai membuka bungkus permen kapas itu, dia menyuapi sang cucu yang sepertinya sangat senang. Amora menatap khawatir Albert, dia sangat menjaga gigi sang anak. Sementara papinya malah memberi Albert makanan manis yang bisa merusak giginya. "Pi," panggil Amora. "Ya," sahut Arthur tanpa lepas pandangan dari Albert. "Kasihnya jangan banyak-banyak, udah cukup segitu aja," ujar Amora. Arthur menghentikan suapannya, dia mengerutkan keningnya bingung dengan ucapan Amora. Memangnya ada yang salah dengan permen kapas? "Kenapa?" tanya Arthur bingung. "Hemofilia?" Albert mempunyai hemofilia. Dia harus menjaga giginya agar tidak berlubang, ujar Arjuna memasuki percakapan mereka. Arthur memandang Amora dengan lekat, dia tak menyangka bahwa sang cucu memiliki penyakit itu. "Maaf Pi, bukannya Amora melarang. Tapi Albert harus menjaga giginya, bahkan susu yang Albert minum dibuat khusus mengandung sangat sedikit gula," ujar Amora yang merasa tak enak. Arthur memberikan permen kapas itu pada Leon yang sedang duduk di samping Evelyn yang sedari tadi menatap drama mereka. "Ambillah, kau pasti juga suka," ujar Arthur sambil mengulurkan permen kapas itu pada Leon. Leon hanya menatap datar permen kapas itu, dia tak pernah menyukai makanan manis. Bahkan dirinya tak pernah tahu apa rasanya permen, karena setiap makan makanan manis dia merasa aneh pada lidahnya. Maaf Om, putraku tak menyukai makanan manis," ujar Zidane dengan nada dinginnya. Arthur merasa heran dengan Leon yang seperti aura pria dewasa, dia tak mengerti kenapa bocah itu sangat bersikap dewasa. "Kau memiliki anak jadi-jadian ya," ujar Arthur yang langsung mendapat tatapan tajam dari istrinya. Sedangkan Jesslyn dan Jonathan mereka hanya melihat adegan drama yang Arthur buat kali ini. Bab 51 Perdebatan Alden dan Zidane. Malam ini keluarga Miller memutuskan untuk pulang, mereka mengajak Evelyn untuk menginap di mansion mereka. Sementara Zidane dan Leon masih berada di sana begitu pula dengan Jonathan dan Jesslyn. "Kami pulang dulu ya sayang, besok kami akan kembali lagi," ujar Queen sambil memeluk putrinya. Amora tersenyum, dia membalas pelukan Queen dengan erat. Sosok Queen mengingatkannya dengan ibunya yang sudah tiada di kehidupannya dulu. Awas kau berbuat macam-macam pada putriku," ujar Arthur sambil menatap tajam Alden yang sedang memangku Albert yang sudah tidur. Alden memutar bola matanya malas, dia sungguh kesal dengan Arthur yang selalu memonopoli istrinya. "Kak, aku nginap semalam ya di rumah Tante Gwen," ujar Evelyn pada Zidane yang bersandar di sofa. Zidane mengangguk, dia yakin bahwa keluarga Miller pasti akan menjaga adiknya. Arjuna menghampiri adiknya, dia memeluk adiknya tersebut dan mencium puncak kepalanya. "Kakak pulang dulu ya," ujar Arjuna sambil melepaskan pelukannya. Sedangkan Arcel, dia menatap takut sang mami yang menatapnya tajam.
Dirinya bersembunyi di balik tubuh Deon dan Gio yang memang sedang berdiri di samping berangkar Alden. "Kau bocah nakal, ikut Mami, pulang," sentak Queen sambil berjalan menghampiri Arcel. Deon dan Gio menggeser tubuh mereka, sehingga Arcel tak ada lagi tempat buat kabur. Dia merasakan sakit saat Queen memelintir telinganya. "Au, sakit mam, lepasi," ringis Arcel. Queen tak menghiraukannya, dia menarik sang anak untuk keluar dari ruang rawat Amora. Saat dirinya berpapasan dengan Jesslyn, Queen pamit dengan sahabatnya itu. "Jess, aku pulang dulu ya." "Keburu nih anak kabur lagi," ujar Queen dan kembali melangkah meninggalkan ruang rawat Alden. Arthur dan lainnya akhirnya mengikuti Queen. Sehingga kini ruangan itu tampak sepi dan tak seramai tadi. Untung saja ruangan Alden sangat luas, jadi mereka tak perlu merasakan sesak di kamar ini. "Al, gue sama Gio pulang ya. Udah malam nih, gak mungkin juga gue tidur di sini," ujar Deon. Gio menyetujui ucapan sahabatnya, netranya menatap putrinya yang sudah tertidur di sebelah Alden. Sementara Albert tertidur di pangkuan Alden. "Ya, Tangs udah nolong gue tadi," ujar Alden sambil setia menepuk paha Albert. Deon mengangguk, sementara Gio menghampiri putrinya dan mencium puncak kepalanya pelan. "Titip anak gue," ujar Gio. Alden mengangguk, netranya menatap sahabatnya yang keluar dari ruang rawatnya. "Ai, Mommy sama Daddy pulang juga ya. Lagian kita mau tidur di mana kalau di sini," ujar Jonathan sambil menghampiri berangkar Alden. Alden mengangguk, dia menatap sang Mommy yang tersenyum menatapnya. "Iya, kami pamit dulu. Besok pagi Mommy kesini bawain kalian makan," ujar Jesslyn. Jonathan dan Jesslyn segera keluar dari ruang Alden, mereka langsung pulang ke mansion mereka. Amora menatap Alden dengan bingung, ucapan Gio tentang titip anak pada Alden masih terngiang di kepalanya. "Titip anak?" tanya Amora. Alden menatap istrinya, dia lupa memberitahu bahwa Agila adalah putri dari Gio. Agila adalah anak kandung Gio dengan Luna," ujar Alden. Amora tentu saja terkejut, dia tak tahu jika Gio adalah ayah kandung Agila. Yang dia tahu hanya Agila adalah anak sahabat Alden dan dia tak tahu sahabat Alden siapa saja. "Sudahlah, gak usah kamu pikirkan. Lebih baik kamu makan malam dulu," ujar Alden. Amora menuruti suaminya, dia berjalan ke sofa yang terdapat Zidane dan Leon yang sedari tadi menjadi nyamuk. Entah mengapa mereka belum mau beranjak pulang dan Zidane yang hanya memainkan ponsel. "Kalian tidak pulang," ujar Alden. Zidane mengalihkan pandangannya dari ponsel ke arah Alden, dia menatap Alden dengan sinis. "Kau mengusir kami," ujar Zidane dengan datar. "Bisa dibilang begitu," ujar kembali Alden. "Ai, setidaknya biarkan mereka makan malam dulu, makanan yang dibeli Kak Juna sangat banyak." "Sayang jika tidak dimakan," ujar Amora menengahi pertengkaran mereka. Alden menghela nafasnya, dia kesal dengan Zidane yang sepertinya sengaja membuatnya kesal. Amora kembali melangkah mendekati berangkar Alden, dia langsung menggendong putranya yang sedang tertidur. "Kau mau apa?" tanya Alden heran ketika melihat istrinya menepuk pipi bulat sang anak. "Dia belum makan malam, daripada tengah malam bangun lapar. Mending dibangunkan sekarang. Kamu sih buat dia tidur, jadi susahkan banguninnya," ujar Amora sambil berusaha membangunkan putranya. Alden menggaruk belakang kepalanya, dia lupa bahwa sang anak belum makan. Netranya menatap putrinya, dia juga baru ingat kalau putrinya belum makan. "Bangunkan juga Agila, aku rasa anak itu belum makan dari siang. Dia sedari tadi hanya makan cemilan," ujar Amora. Alden mengikuti perintah istrinya, dia membangunkan putrinya agar terlebih dulu makan malam. "Agila, bangun dulu yuk. Gila belum makan malam kan?" ujar Alden lembut dengan tangan yang menepuk pipi putrinya. Agila yang merasa tidurnya terusik akhirnya membuka matanya, dia menduduki dirinya dan melihat sang papa yang tersenyum menatapnya. "Dila makan dulu nak, sedari tadi belum makan nasi loh." "Gih, sama Mommy makan," ujar Alden sambil menata rambut putrinya yang terlihat berantakan. Agila menurut, dia turun dari berangkar dan mendekati Amora. Amora langsung menggandeng tangan Agila menuju sofa. "Kak Zidane dan Leon makan juga yuk," ajak Amora. "Aku gak lapar, kalian makan saja. Aku akan berbicara sebentar dengan suamimu," ujar Zidane sambil bangkit dari duduknya dan mendekati berangkar Alden. Amora menduduki dirinya, begitu pula dengan Agila yang duduk di sebelah Amora. "Leon juga makan ya," bujuk Amora. Leon menggeleng, dia tak ingin makan.
Netranya hanya melihat bagaimana Amora membuka bungkus makanan itu. Amora memberi bungkus makanan pada Agila, tapi dia melihat bahwa Agila mengantuk, begitu pula dengan Albert. Sehingga Amora memutuskan untuk menyuapi mereka. "Ah sayang," ujar Amora pada Agila. Agila hanya membuka mulutnya sambil bersandar pada sofa, sedangkan Albert berada di pangkuan Amora dengan kepala yang terus terkantuk. "Eh, jangan tidur hei," ujar Amora saat putranya tak kunjung membuka mulut. Amora menghela nafasnya, entah mengapa Albert kali ini sangat susah dibangunkan. Amora kembali menyuapi Agila, sambil sesekali menyuapi dirinya. Leon menatap aktivitas yang Amora lakukan, sudut bibirnya terangkat ketika melihat Amora dengan telaten mengurus kedua anaknya. Leon mau tante suapin juga. "Makan ya, dari tadi kamu cuma diem aja," ujar Amora sambil mengarahkan suapan itu pada Leon. Leon menerima suapan itu, dia membuka mulutnya. Hatinya berdesir, rasa bahagia melingkupi hatinya. "Nah, kalau pada nurut makan kan enak," ujar Amora sambil kembali menyuapi Leon. "Gini ya rasanya disuapi oleh Mommy," ujar Leon dalam hati. Zidane dan Alden melihat aktivitas mereka. Mereka tersenyum hangat saat Amora berhasil membujuk Leon untuk makan. "Kau mempunyai istri yang hebat," ujar Zidane. "Tentu saja, aku tak mungkin salah pilih istri," sahut Alden dengan nada sombongnya. Zidane yang memang duduk di kursi samping berangkar Alden membuatnya lebih leluasa untuk membalas pria itu. Dia menepuk kaki Alden yang masih memakai gips. "Sakit," ringis Alden sambil menatap tajam kakaknya. "Gak salah tapi milihnya nyampe 2 kali baru bener," sindir Zidane. Alden merengut, dia membuang pandangannya dari Zidane. Sungguh ia kesal pada kakaknya ini. "Awalnya aku mengira Amora belum memiliki suami. Aku ingin menikahinya agar menjadi ibu," sambung Leon. "Apalagi, Amora adalah sahabat dekat istriku," ujar Zidane menggoda Alden. Alden menatap tajam kakaknya, bagaimanapun juga Amora adalah istrinya. Kakaknya tak boleh mengambil istrinya dari dirinya. "Tapi sayangnya, dia sudah menjadi istri adikku. Jika saja kau bukan adikku, aku pasti akan merebutnya darimu," ujar Zidane sambil bersedekap dada. "Aku tak akan melepaskannya sampai kapanpun. Walaupun nyawaku taruhannya," ujar Alden dengan menatap tajam Zidane. Zidane mengangkat satu sudut bibirnya, dia merasa tertantang dengan ucapan Alden. "Baiklah, kita buktikan saja sejauh mana kau akan setia dengan istrimu dan sejauh mana pula kau akan membahagiakannya. Jika nanti aku mendapatkan celah untuk merebutnya, jangan salahkan aku jika dia tak sanggup bertahan denganmu," ujar Zidane. Alden mengepalkan tangannya, kakaknya sangat memancing emosinya. Saat dia akan memukul sang kakak, suara Amora menghentikannya. "Kalian berdebat apa?" tanya Amora saat melihat ada yang tidak beres dengan obrolan mereka. Alden terkejut, begitu pula dengan Zidane. Tangan Alden yang masih berada di udara segera dia jatuhkan pada kepala Zidane. Dia mengelus kepala kakaknya dengan sangat tidak sopan. "Haha, gak debat kok yang ini, Kak Zidane. Minta dielus rambutnya," ujar Alden sambil menyisir kasar rambut Zidane dengan jari-jarinya. "Sakit bodoh," geram Zidane. Alden melototinya, dia kembali menatap Amora dengan senyum. Saat netranya melihat bahwa Amora tengah menatap Leon, dia segera menarik kasar rambut Zidane. "Arghh," ringis Zidane. Amora kembali menatap mereka, tapi dia tak melihat keanehan. Hanya Alden yang mengelus kepala kakaknya, sehingga dia kembali melanjutkan aktivitasnya. "Jangan macam-macam," ujar Alden. Zidane memukul keras kaki Alden sehingga pria itu berteriak sakit yang mana membuat Albert yang tadi tak jadi makan karena tertidur akhirnya bangun dan menangis karena merasa kaget. "Arghh," jerit Alden. "Hiks, hua, Mommy," tangis anak itu sambil membuka matanya menatap sang Mommy. "Mas Alden," kesal Amora. "Kak Zidane yang, lagian juga tadi El tidur aku disalahin sekarang El bangun aku juga disalahin," kesal Alden sambil menatap istrinya. Sedangkan Zidane hanya tersenyum puas, dia senang melihat Alden dimarahi oleh istrinya sendiri. "Well I'm a winner," ujar Zidane yang mendapat tatapan tajam dari Alden. Bab 52 Alden mual. Zidane memutuskan untuk pulang, dia mengajak sang anak untuk pulang setelah beberapa lama mereka mengobrol. "Benarkah kakak akan pulang? Apa tidak menginap saja? Lagi pula ini juga sudah sangat malam," ujar Amora sambil menatap Zidane yang tengah merapihkan jasnya. "Besok Leon harus sekolah, dan juga aku ada meeting penting. Maaf, lain kali aku akan menginap di mansion kalian,"
ujar Zidane sambil melangkah menghampiri Leon yang berdiri di samping Amora. Zidane berpamitan pulang, dia melirik Alden yang menatapnya sekilas. Setelah itu dia dan Leon keluar dari ruangan Alden. Kini hanya tinggal mereka berempat. Amora menatap ruangan sekelilingnya. Dia melihat sofa yang sepertinya itu adalah tempat tidur lipat. Amora mendekati sofa itu, dia menarik ujung sofa itu sehingga sofa itu kini menjadi kasur. Dia kembali ke sofa yang ditiduri Albert, setelahnya dia menggendong putranya dan membawanya ke sofa yang berada di sudut lain. Yang, panggil Alden. Dehem Amora. Yang, panggil Alden kembali. Apa, kesal Amora? Apa suaminya tak lihat dia sedang fokus menidurkan Albert agar bocah itu tak terbangun? Betapa susahnya menidurkan anak ke tempat tidur agar tak membangunkannya. Ish, aku nanya baik-baik loh, gerutu Alden sambil merebahkan tubuhnya dan memejamkan matanya. Amora menghela nafasnya, saat ini dia tengah lelah dan Alden tak berhenti membuat ulah. Dia tahu bahwa suaminya sedang kesal. Amora kembali menatap sofa, dia melihat Agila yang tertidur dengan menghadap sandaran sofa. Dia ingin memindahkan Agila ke tempat Albert, tapi ia tak akan kiat menggendongnya. Alden juga belum bisa berdiri, dia bingung bagaimana cara memindahkannya. Gak apa-apa kali ya Agila tidur situ, tadi juga aku sudah menaruh bantal di bawahnya agar saat terjatuh ia tak merasa sakit. Paling hanya kaget saja, gumam Amora. Amora kembali menatap Albert, dia merebahkan tubuhnya di samping sang putra. Untung saja tadi putranya bangun dan sempat meminum susu walaupun tidak makan nasi, yang terpenting perut putranya kenyang. Amora mulai memejamkan matanya, akan tetapi dia merasa tak nyaman, entah seperti ada yang kurang. Amora tetap berusaha untuk tidur, tetapi dia tak mengantuk. Namun, badan dia sangat lelah. Hah, aku tak bisa tidur, gerutu Amora sambil menduduki dirinya. Netranya menatap Alden yang ternyata sudah tertidur lelap, mungkin pria itu sudah lelah karena sedari tadi menahan kesal. Amora kembali menatap sang anak, dia mengulurkan tangannya untuk mengambil bantal sofa dan menaruhnya di samping kanan kiri sang anak. Amora bangkit, dia berjalan menghampiri brangkar Alden. Amora langsung membaringkan dirinya tepat di sebelah Alden, kebetulan Alden tidur agak ke tepi apalagi brangkar itu lumayan lebar. Alden terganggu dengan pergerakan Amora, dadanya terasa berat sehingga dia terpaksa membuka matanya untuk melihatnya. Sayang, gumam Alden. Amora mendongak, dia menatap wajah Alden dan tersenyum lebar memperlihatkan giginya. Dia kembali menelusupkan wajahnya pada dada bidang suaminya. Kamu ngapain Yang? Ujar Alden yang merasa heran dengan istrinya. Aku mau tidur sama kamu, ujar Amora. Albert sendiri dong, kalau jatuh gimana? Ujar Alden sambil mengelus kepala istrinya itu. Amora tak menghiraukannya, matanya mulai mengantuk. Sedangkan Alden, netranya mencari keberadaan putranya. Netranya menangkap sang putri yang tidur di sofa, kemudian netranya beralih menatap Albert yang juga tidur di sofa lain yang saat ini sudah dijadikan kasur. Hah, ternyata sudah dikasih pembatas, ujar Alden dan kembali memejamkan matanya dengan tangan kiri yang memeluk istrinya. Alden kembali merasakan pergerakan istrinya, dia kembali membuka matanya dan menatap istrinya yang kini tengah menatapnya. Kenapa bangun lagi? Tidurlah, ini sudah malam, ujar Alden. Amora tak menjawab, dia hanya melihat Alden dengan intens. Sedangkan Alden merasa aneh dengan tatapan istrinya. Kenapa? Minta jatah. Aku lagi gak bisa, ucap Alden. Amora memukul mulut Alden yang bicara sembarangan, netranya menatap tajam suaminya ini, plak. Au, sakit Yang, ujar Alden sambil memegang bibirnya. Bicaranya ngawur, sahut Amora. Ya abis, sedari tadi kamu ngeliatin aku dengan tatapan aneh begitu. Udah ya, aku ngantuk banget ini, ujar Alden sambil menutup mulutnya yang sedang menguap. Amora mengambil tangan kiri Alden, dia mengarahkan tangan tersebut ke perut buncitnya. Ternyata sedari tadi dia menunggu suaminya mengelus perutnya. Kaget Alden. Alden mengerti, ternyata istrinya minta dielus perutnya. Dia mengelus perut istrinya yang sedikit menonjol, dia mencium kening sang istri dengan sayang. Bilang dong Yang kalau perutnya mau dielus, aku kan jadi bingung, ujar Alden dengan tangan yang masih setia mengelus perut istrinya. Makanya peka dikit ama istri, ujar Amora. Alden menghela nafasnya pelan, dia bukanlah pria yang peka. Dia juga bukan pria yang romantis, bahkan dia tak pernah mengungkapkan cinta jika rak ditanya oleh istrinya. Dia pria yang terlalu jaim untuk menunjukkan cintanya. Alden kembali menutup matanya,
dia mengikuti sang istri menyelami alam mimpi. Kini, kamar itu sudah sangat sunyi. Pagi hari, Alden kembali diperiksa oleh dokter. Sedangkan Amora sedang menggantikan pakaian Albert karena anak itu habis mandi, begitu pula dengan Agila yang kini sudah rapi dengan pakaian gantinya dan sedang duduk di sofa memainkan iPad milik Albert. "Sudah Mommy," ujar anak itu ketika Amora memakaikan bedak pada wajahnya. "Sebentar," sahut Amora. Kini Albert sudah cemong dengan bedak, dan itu membuat Amora tersenyum puas. "Kan kalau kayak gini jadi seger ngeliatnya," ujar Amora dan kembali membenahi perlengkapan Albert. Sedangkan Albert menghampiri Agila yang tengah duduk di sofa memainkan iPad milik adiknya. "Kakak Oila sedang nonton apa?" tanya Albert. "El mau ikut nonton. Ayo sini kita nonton Frozen," ujar Agila sambil menepuk sampingnya. Albert mengangguk, dia berusaha menaiki sofa itu. Agila yang melihat adiknya kesulitan, ia pun turun dan mendorong sang adik untuk sampai ke atas sofa. "Sudah," ujar El ketika dirinya sudah berada di sofa. Agila mengangguk, dia juga menaiki sofa dan mengambil iPad itu. Dia mendekatkan dirinya pada Albert sehingga mereka fokus pada tayangan yang ada. So cute," ujar Amora sambil menggigit jarinya ketika melihat interaksi Agila dan Albert. Alden telah selesai diperiksa, dokter tersebut juga melepas selang oksigen Alden. Setelah itu dokter tersebut keluar dari ruangan Alden setelah berpamitan dengan Amora. "Yang," panggil Alden. Amora menoleh, dia menghampiri Brancar suaminya. Langkahnya terhenti ketika Alden berusaha untuk duduk. Kamu mau makan ya?" ujar Amora sambil menepuk keningnya. Amora mendekati nakas, dia mengambil sarapan Alden dan berniat akan menyuapi suaminya. "Bubur lagi," ujar Alden. "Iya, emang kenapa?" heran Amora. "Gak ada makanan lain gitu yang?" tanya Alden dengan wajah memelasnya. "Gak ada lah. Kamu kira kita lagi di hotel ada pilihan makanan? Lagi pula kamu sakit ya pastinya makannya bubur supaya cepat dicerna." "Gimana sih?" jengkel Amora. Alden mengerucutkan bibirnya, dia membuka mulutnya ketika Amora menyuapi bubur itu. Perutnya menahan mual saat bubur itu masuk ke dalam perutnya. Amora panik, dia langsung mengambil plastik untuk menampung muntah Alden. Dia segera menghampiri suaminya yang sedang menutup mulutnya menahan muntah yang akan keluar. Alden memuntahkan kembali bubur itu, dia merasakan pijitan sang istri pada tengkuknya. Perutnya saat ini terasa sangat mual, dia juga merasakan kepalanya yang sangat pusing. "Sudah yang," lirik Alden. Amora mengikat plastik itu, dan menaruhnya di tempat sampah. Dengan cekatan, tangannya mengambil tisu dan membersihkan mulut suaminya. Dia juga memberikan air minum pada suaminya itu. Agila dan Albert mengalihkan pandangan mereka ke Alden. Mereka menatap Alden yang saat ini tengah bersandar pada kepala Brancar dengan wajah lemasnya. "Dedi sakit ya," ucap Albert. Agila mengangguk, dia kembali menonton begitu pula dengan Albert. Agila sengaja tak kesana karena jika ia kesana pasti Albert akan ikut dan itu akan membuat Amora sulit mengurus Alden. "Udah enakan perutnya," ujar Amora sambil mengolesi perut Alden dengan minyak angin. Alden menggeleng, perutnya masih terasa sangat tidak enak. Dia memejamkan matanya merasakan mual pada perutnya yang saat ini masih terasa. "Terus kamu maunya apa dong? Aku kan bingung," ucap Amora dengan suara bergetar menahan tangis. Dia sangat takut ketika melihat Alden yang hampir tak berdaya begitu. "Aku tuh lagi pengen apa?" sahut Amora yang langsung memotong ucapan suaminya. Alden membuka matanya, dia menatap sang istri yang tengah menunggu jawabannya. "Aku pengen rujak yang pernah kamu makan waktu itu," ujar Alden. "Hah?" kaget Amora.